istrinya tidak memberi, suaminya tidur dalam keadaan marah, dilaknat malaikat sampai pagi. Betul nggak? Idza talaba ar-rajulu imra'atahu fa'abat tsumma nama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Apabila suami minta kepada istrinya, nggak tahu minta apa itulah, pokoknya minta dah. Lalu nggak dikasih, fa'abat, nolak. Tsumma nama wa huwa ghadban, dan suami marah, tidur sambil dalam keadaan marah, la'anahal malaikatu hatta tusbih. Itu istri yang nggak ngasih suaminya dikutuk malaikat sampai pagi. Jelek mudun malaikatnya, kunyuk siragoja. Berangkat lagi, jelek malaikatnya, ketek siragoja. Teka ngesuk. Budak dikira-kira ini. Sudah? Kemudian perempuan tidak boleh bekerja, harus mengandalkan pemberian sang suami. Pergi dari rumah tidak boleh kecuali dengan muhrim. Sholat berjamaah saja harus mendapatkan izin dari suami. Betul nggak? Di kitabnya ada, ayo dibuka bareng-bareng. Nah, kemudian tidak boleh usaha keluar rumah. Kalau keluar juga tutup semua, harus bersama muhrim. Tidak boleh. Perempuan boleh nggak naik haji tanpa muhrim? Saudi nggak boleh, kan hukum sana. Ke pasar nggak boleh. Yang dagang laki-laki, yang belanja laki-laki. Pernah naik haji di Mekah, ada nggak perempuan nungguin toko? Yang dagang sayuran laki-laki perempuan, yang dagang laki-laki, yang belinya laki-laki juga. Oke, sayuran pantas. Nah, ini kalau yang dagang baju dalam perempuan, BH celana dalam perempuan, yang dagang, yang beli, bagaimana caranya? Nggak meteran, dimeteri sekian senti susunya, tuku kutangnya semene dawan lagi. Ya, usaha tidak boleh. Udah, itu usaha tidak boleh, tidak boleh. Dan suami diberikan hak mutlak untuk mencerai istrinya kapan saja, di mana saja, sesuka-suka. Ketika suami mencerai istri dengan bergurau pun jadi. Bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga bisa bahagia kalau status perempuan semacam itu masih kita pertahankan. Gitu. Alhamdulillah negara kita Indonesia sudah menetapkan undang-undang kompilasi hukum Islam tentang pernikahan. Suka tidak suka, ini negara Indonesia ini hukum positif, ya, dan punya sanksi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, bahwa bangsa Indonesia dengan perjuangan gigih, malah dulu waktu undang-undang pernikahan disahkan tuh terjadi demo besar-besaran umat Islam itu. Dianggapnya kafir, murtad. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini perlu dibenahi dulu. Jadi dianggapnya Allah membolehkan perempuan kecil dikawinkan. Kita membuat undang-undang bahwa perempuan minimal ya usia kawin itu 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun. Begitu terjadi pernikahan di Secang, perempuan kurang 16 dikawinkan, naibnya masuk penjara. Dan suaminya juga masuk penjara. Pernah dengar saya puji? Pernah saya puji? Tidak ada urusan. Ibunya setuju, tidak ada urusan. Anaknya setuju, tidak ada urusan. Di bawah umur masuk penjara. Undang-undang. Kenapa? Kita membela perempuan di sini. Ini artinya, Ibu sekalian, yang kita sempurnakan itu bukan agama, fikih. Fikih itu hasil pikiran manusia. Makanya berbeda-beda. Imam Syafi'i
perempuan harus pakai wali syaratnya. Abu Hanifah tidak perlu wali. Paham nggak? Paham nggak? Imam Syafi'i harus ada saksi. Abu Hanifah tidak perlu saksi di tempat, cukup diumumkan saja. Kenapa berbeda? Itu artinya pikiran manusia. Jadi tolong saudara-saudara sekalian, bahwa kita ini harus melihat bahwa fikih itu agama atau budaya. Karena itu hasil pikiran manusia, makanya berbeda-beda. Itulah makanya kita sempurnakan untuk melindungi perempuan. Nah, kalau perempuannya dalam status tertekan, intim seperti itu, bagaimana bisa bahagia? Apalagi teks Al-Qurannya dipahami secara mendatar, tafsirnya senaknya saja. Wallati takhafuna nusuzahuna, perempuan yang dikhawatirkan melawan berontak sama suami, faiduhuna, dinasehati, nggak mapan nasihat, wahjuruhuna fil madaji, bisa ranjang, nggak nurut juga, wadribuhuna, dipukul. Dah. Sehingga di masyarakat Islam selama ratusan tahun itu menjadi kebiasaan seorang suami mukulin istri. Sekarang kalau ada suamimu mukulin kamu, lapor polisi. Ya. Orang tuamu mengawinkan dengan laki-laki untuk disayang, untuk dilindungi, bukan untuk dipukuli begitu. Paham bikin ke? Ya, ini bukan lagi ngelawan agama. Ini ijtihad ulama ini perlu direvisi, disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang ini. Jadi kita ini menyempurnakan budaya, bukan menyempurnakan agama-agama lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, tafsirnya di tafsir ulang lagi. Wadribuhun itu maknanya bukan lelaki tidak diberi hak memukul. Wadribuhun itu maknanya dari mana Anda mengatakan boleh mukul istri? Pernah suatu hari ada perempuan datang ke rumah saya. Dia nanya, Pak Kiai, apa betul dalam Al-Quran itu suami diperbolehkan memukul istrinya? Saya bilang tidak, tapi katanya ada. Mungkin itu salah tafsir. Sambil dibuka jilbabnya, oh pada benyok dasek. Ya Allah, kepugir depan gitu. Udah. Akhirnya begini, tolong panggil suamimu ke sini. Kasusnya sangat ngejang disebut namanya ya. Ini kita lagi bicara kasus peristiwa, bukan bicarakan orang. Suaminya datang, saya bilang, kamu belajar di mana? Mukuli istri sampai benyok kepalanya begitu. Pak Kiai, saya tidak ada maksud mukulin istri saya. Awalnya saya nanya baik-baik. Saya berangkat kerja, tiba-tiba dompet saya lupa, kan gitu. Jadi saya balik lagi ke rumah. Di dalam kamar tidur saya, jendela terbuka, di meja ada rokok menyala. Dengerin baik-baik dulu. Saya nanya baik-baik, ini rokoknya siapa? Ada rokok ngebul di kamar tidur nih. Dia jawabnya pelantar pelintir, ya tak pantung sih. Oke, Anda dalam hal ini bisa dibenarkan kalau Anda mengakhiri rumah tangga Anda sebagai bukti istri Anda berselingkuh, betul? Tapi tetap Anda tidak diberi hak memukul istri Anda.
Bertemu baik-baik, berpisah baik-baik. Betul nggak? Ya iya dong. Tertangkap aja. Mungkin kaya-kaya nih makunku. Wah mancing rupanya demenannya metu bari buta berendang teng soal bareng makunku. Lewat jendela tuh. Nah ini jangan memukul, apa yang terjadi? Ya, jangan melampiaskan emosi, kemarahan, mukuli sampai luka, apalagi sampai patah tulang. Tetap bagaimana Anda dalam pihak yang benar, memukul tidak dibenarkan. Saya mau nanya, polisi nangkap maling, boleh nggak digebukin sekarang? Nggak boleh. Maling sekalipun, polisi nggak boleh. Sekarang hak asasi manusia harus kita junjung. Yang menghukumi adalah hakim, bukan polisi. Polisi menangkap, melakukan BAP, kan gitu. Serahkan kepada kejaksaan, diproses, diajukan ke pengadilan. Pengadilan yang ketok palu sesuai dengan aturan undang-undang seperti itu kan. Nah, artinya tidak kekerasan tidak dibenarkan. Lalu bagaimana kalau begitu? Orangnya wadribuhunna. Nah, Bapak sekalian, jangan terburu-buru. Wadribuhunna dan pukullah istrimu. Tidak demikian. Iya, tidak demikian. Kita tafsirkan lagi, kita luruskan bahwa doroba yadribu itu salah satu maknanya memukul. Salah satunya makna doroba yadribu itu kalau saya terangkan di sini mungkin ada 200 makna. Ya. Kebanyakan ya. Udah. Jadi salah satunya doroba itu mananya memukul. Salah satunya. Jadi wadribu